Triyudi Irawan, Bu. Triyudi Irawan. Keterangannya apa? Sakit, Bu. Sakit apa? Ada suratnya enggak? Sakit mata, Bu. Kebanyakan main HP. Wah, berarti terlalu banyak main HP ya. Besok-besok kurangi main HP-nya. Jangan terlalu sering main HP. Pasti main game ya? Ya, Bu. Soalnya Ibu sering lihat ponak-ponakan Ibu di rumah selalu main HP. Main Sakura, Bu. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya Triyudi ya? Ya, Bu. Bu. Oke. Baiklah anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7. Ayo dibuka bukunya, dikeluarkan. Subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Coba kalian buka halaman 4. Sudah, Bu. Sudah dibuka halaman 4? Sudah, Bu. Nah, di sana ada kebersamaan di rumah. Yaitu kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Sedangkan ayah sedang membersihkan Rumput. rumput apa selokan? Bersarangan. Halaman, Bu. Halaman rumah. Coba dilihat lagi gambarnya di halaman 4. Selokan, Bu. Iya, benar sekali. Ayah Siti sedang membersihkan selokan. Ibu sedang menyapu di halaman belakang rumah. Nah, seusai bekerja, mereka makan bersama. Coba kalian buka lagi halaman 5. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Nah, di halaman 5 kita disuruh ayo mengamati. Coba kalian amati gambar di halaman 5. Ada siapa saja? Ayah, adik, kakak, adik. Iya, ada ayah, kakak, dan adik. Itu ayah Siti, dan adik Siti. Nah, apa yang dilakukan ayah Siti pada gambar halaman 5? Bercerita, Bu. Iya, bercerita atau mendongeng. Pintar sekali. Nah, coba kalian buka halaman 6. Di sini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Dengarkan ya. Ya, Bu. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkanlah ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular pun sangat marah mendengar ejekan tikus.
Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang pulas. Nah, ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Dan tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Dan ular pun berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Dan tikus pun berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih baik dan menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau akan hanya hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Dan ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anak, dari cerita ini, karangan dari Nugraini Solihati 2007. Nah, dari dongeng yang ibu bacakan tadi atau ibu ceritakan tadi menceritakan tentang hewan apa saja? Ayo, yang tahu angkat tangan. Iya, Freddy? Tikus, Bu. Tikus. Selain tikus, Ular, Bu. iya. Jadi dongeng tadi menceritakan hewan ular dan tikus. Nah, ada yang tahu tidak? Dongeng hewan seperti ular dan tikus itu termasuk ke dalam dongeng apa? Yang tahu angkat tangan. Fiksi, Bu. Ya, Ria? Fabel, Bu. Fabel. Yang lain? Iya, jadi yang dikatakan teman kita yaitu Rian, dongeng hewan dan binatang itu termasuk dongeng fabel. Dongeng fabel itu, ada yang tahu tidak apa dongeng fabel itu? Saya, Bu. Ya, Ergus? Fabel itu menceritakan kehidupan hewan seolah-olah bertingkah laku seperti manusia. Iya. Kayak ibu tadi kan tikus ngomong. Aplikasinya tikus nggak ada yang ngomong kan ya, Bu? Iya, benar sekali. Sebenarnya hewan itu tidak bisa bicara ya, seperti kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam dongeng tadi menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berlaku seperti manusia. Seperti cerita tadi, tikus dan ular. Ada lagi? Ada, Bu. Si kancil mencuri ke timun. Coba kalian buka halaman 8. Di sana kita akan belajar mengenai
tidak sama rata. Jadi tidak itu bukan setengah atau tidak disebut setengah. Jadi setengah itu dibagi menjadi dua bagian sama besar dan dipotong atau menjadi dua bagian sama besar. Ada yang tahu tidak 1/2 atau setengah itu bagaimana tulisannya? 1/2. Coba lihat maju. Rian ini pakai sepatu. Iya nggak pakai sepatu dulu. Benar tidak? Benar, Bu. Nah, jadi setengah atau 1/2 bilangannya seperti ini ya. Ya, Bu. Nah, coba kalian buka halaman 11. Di sana kita disuruh mengasir setengah bagian dari gambar di bawah. Ada lagi suara. Mati total. Tidak nunggu dingin dulu. Terbawa adalah. Ada yang bisa mengerjakan atau ingin maju? Ayo. Hai. Hai, maju lah Mita. Rian nek. Nggak tahu. Ayo anak-anak, siapa yang mau maju ke depan? Kita Bu, yang paling tua. Anita. Maju lah, maju. Via mau angkat tangan kayak tadi. Iya. Iya, lanjut ya. Ya Allah, gak iso. Silakan. Harus berani ya, nggak boleh takut-takut. Salah benar belakangan ya. Yang penting mau maju dan berani. Ayo satu lagi. Kalian, iya sebelahnya. Perasaan tidak berarti. Maju, tulis itu dulu. Imam, sepertinya tadi Imam mau maju. Saya wakilkan ini aja Bu. Ayo anak-anak, nanti keburu habis waktunya. Ya Bu. Wah, kelas kita ini sempit sekali. Panas ya. Panas. Nah, tadi sudah dijawab ya. Soal nomor 1 dan nomor 2 oleh teman kita. Benar tidak jawabannya anak-anak? Benar, Bu. Nah, jadi jawabannya yaitu 1/2. Karena di sini Ibu tadi membaginya sama rata atau sama rata ya. Iya, Sudah mengerti tentang pecahan? Bisa ya mengerjakan ya nanti kalau Ibu kasih tugas ya. Bisa Bu. Oke. OTG. Coba kalian buka halaman 12. Sudah, Bu. Nah, tadi kita belajar mengenai pecahan. Karena sudah mengerti semua, Ibu akan lanjut ya. Di sini. Iya, Bu. Sudah dibuka halaman 12? Sudah, Bu. Pintar. Di sini di halaman 12 kita akan belajar tentang pola ketukan birama, yaitu membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ada yang bisa membedakan tidak bunyi kuat dan bunyi lemah? Bunyi lemah. Bunyi kuat. Ha! Selain itu,
kedua tadi? Kuat meja, Bu. Kuat meja. Ada yang lain? Yang lemah tepuk tangan. Yang kuat meja, Bu. Kuat meja ya? Ya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi bunyi kuat itu yaitu bunyi pukulan telapak tangan ke meja. Dan bunyi lemahnya yaitu Tepuk tangan. tepuk tangan. Bisa ya membedakan ya bunyi kuat dan bunyi lemah ya? Bisa. Bu. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Pada pembelajaran kita tadi, kita mempelajari tentang apa saja? Mengenal pecahan. Nah, mengenal pecahan, apalagi? Mengenali bunyi. Mengenali bunyi. Bunyi apa? Bunyi kuat dan lemah. Bunyi kuat dan lemah. Yang terakhir? Cerita. Dongeng. Iya, mengetahui isi dari cerita dongeng yaitu cerita dongeng Fabel. Nah, Ibu rasa sudah mengerti semua ya? Sudah, Bu. Ibu akan memberikan kalian tugas. Coba kalian buka di halaman 10 dan halaman 12 ya. Kalian kerjakan dan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Jangan sampai lupa ya PR-nya. Ya, Bu. Lupa nanti Ibu kasih hukuman. Iya, Bu. Oke, baiklah anak. Ibu rasa jam kita sudah habis ya. Tapi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Baiklah rekan-rekanku, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu.